Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sayuma Digita Faluvi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet, jurusan Teknologi Informasi dengan NPM 24782030. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah pemrograman jaringan 1, yaitu Lab Session 14, penyempurnaan dan dokumentasi. Di sini kita diminta untuk membuat video penjelasan tentang deskripsi pada API yang dibangun, penjelasan mengenai endpoint, lalu ada keamanan, autentikasi dan otorisasi, dan yang terakhir ada demo program. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai deskripsi yang dibangun pada API ini. Jadi, API ini adalah sebuah sistem back-end berbasis Flash yang dibuat untuk aplikasi penyewaan film secara online. Nah, tujuan dari API ini sendiri adalah untuk mengelola data film, data pengguna, dan juga data riwayat penyewaan film. Sistem ini sendiri menyimpan data ke dalam database SQLite dan sudah dilengkapi dengan fitur autentikasi atau login dan juga otorisasi berdasarkan role menggunakan JWT atau JSON Web Token. Nah, pada API ini itu mendukung fitur-fitur seperti registrasi dan login user, lalu ada CRUD atau create itu untuk membuat, read itu untuk membaca, update itu untuk memperbarui, dan delete itu untuk menghapus data pada film. Nah, selanjutnya ada penyewaan film oleh user dengan role member. Dan ada pengelolaan data user dan riwayat penyewaan oleh admin. Nah, pada API ini itu mendukung multi-role access, itu seperti tamu, member, dan juga admin. Dan setiap role-nya itu hanya bisa mengakses endpoint yang sesuai dengan izinnya gitu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan penjelasan mengenai endpoint yang dibangun pada API. Jadi di sini saya akan jelasin sedikit dari penjelasan dari masing-masing endpoint di sini. Nah, pada kode yang saya buat ini ada dua file, yaitu ada app.py dan juga models.py. Nah, pada app.py ini berisi endpoint dan di models.py ini berisi kelas. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari endpoint-endpointnya. Yang pertama, di sini ini ada konfigurasi aplikasi. Nah, ini ada inisialisasinya. Di sini kita menggunakan setup JWT yang digunakan untuk autentikasi dengan menggunakan secret key. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi dev-check-role yang dimana ini untuk mengecek role pada setiap endpoint gitu. Jadi di sini juga kita gunain JWT record ini untuk memvalidasi token yang dimasukkan oleh user nantinya. Nah, pada fungsi ini itu hanya user dengan role tertentu saja yang dapat masuk ke endpoint tersebut gitu. Selanjutnya di sini ada endpoint movie yang dimana di sini ada endpoint movies dengan method get. Ini digunakan untuk menampilkan semua movies atau semua data dari film. Selanjutnya ini ada endpoint movies ID dengan method get juga, yang dimana kita dapat menampilkan film berdasarkan ID. Nah, di sini ada endpoint movies ID dengan method put, yang dimana kita dapat mengupdate atau memperbarui movies berdasarkan ID-nya juga. Selanjutnya di sini ada endpoint movies dengan method post yang dimana menggunakan role admin. Nah, di sini ini hanya admin, ini endpoint ini tuh digunain untuk menambahkan film gitu. Jadi
di sini kan pakai role-nya admin. Jadi hanya admin yang dapat menambahkan film gitu. Selanjutnya di sini juga ada endpoint movies ID dengan method delete yang dimana hanya bisa diakses oleh admin juga. Jadi di sini itu endpoint ini dapat digunakan untuk menghapus movies berdasarkan ID. Selanjutnya di sini ada endpoint movies ID status dengan method put. Ini dapat digunakan untuk mengupdate atau memperbarui ketersediaan film yang bisa diakses melalui yang hanya bisa diakses dengan admin gitu. Nah, selanjutnya pada endpoint ini kita itu menggunakan fungsi dari dev check role di atas tadi. Nih. Nah, di sini ada pesan error handling yang dimana digunakan jika misal di sini kan hanya admin yang dapat menambahkan film. Nah, kalau misalkan member mencoba untuk akses dan mencoba untuk menambahkan film, maka akan muncul pesan akses ditolak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada endpoint dari movie. Di sini ada endpoint movie, endpoint movies dengan method get. Ini maaf ini tadi udah. Selanjutnya ini ada endpoint user yang dimana ada register dengan menggunakan method post. Nah di sini ini digunakan untuk menambahkan user baru. Di sini selanjutnya ada endpoint login dengan menggunakan method post yang dimana ini digunakan untuk login yang nantinya jika user itu berhasil untuk login maka akan mendapatkan token akses. Selanjutnya di sini ada endpoint users dengan method get yang digunakan untuk melihat atau menampilkan semua user gitu. Nah, di sini juga ada endpoint user ID dengan method get yang digunakan untuk menampilkan user berdasarkan ID. Selanjutnya di sini juga ada endpoint users dengan method post yang dimana ini digunakan untuk menambahkan user dengan role-nya yaitu tamu. Jadi apa sih bedanya endpoint user dengan endpoint register di sini? Nah, kalau endpoint register di sini itu untuk role-nya itu kita bisa menambahkan entah itu jadi tamu atau member atau si admin. Sedangkan kalau untuk di user ini role-nya itu akan otomatis menjadi tamu gitu. Nah, selanjutnya di sini ada endpoint user ID dengan method put. Ini digunakan untuk memperbarui user dengan menggunakan berdasarkan ID. Selanjutnya di sini ada endpoint user ID dengan method delete yang dimana ini digunain untuk menghapus user berdasarkan ID. Selanjutnya di sini ada endpoint rentals. Nah, endpoint rentals di sini ini ada 3. Ada endpoint rentals menggunakan dengan method post yang dimana ini digunakan untuk penyewaan film dan hanya bisa diakses oleh member. Selanjutnya di sini ada endpoint mi-rentals dengan method get yang digunakan untuk melihat riwayat penyewaan dari user tersebut, dari member tersebut. Di sini juga hanya bisa diakses oleh member. Selanjutnya yang terakhir di sini ada endpoint rentals dengan method get
yaitu yang digunakan untuk melihat semua riwayat penyewaan film dan hanya bisa diakses oleh admin gitu. Nah, sedangkan itu saja endpoint yang ada pada app.py. Nah, selanjutnya di sini ada if name, ini digunain untuk menjalankan Flash aplikasi ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai kode yang ada pada models.py. Nah, di sini ada beberapa kelas, yaitu ada kelas movie, ada kelas user, dan juga kelas rentals. Nah, langsung saja di sini ada app Flash yang dimana ini artinya kita membuat aplikasi Flash. Nah, di sini juga ada app config yang dimana kita membuatnya itu menjalankannya di SQLite dengan menggunakan database DB. Nah, di sini juga kita menggunakan setup JWT yang digunakan untuk autentikasi menggunakan secret key. Langsung saja di sini pada yang pertama ada kelas movie yang dimana ini digunakan untuk menyimpan data film dengan ID, lalu ada judul, lalu genre, dan juga file tersedia untuk status ketersediaan film. Ini true atau false gitu ya. Nah, di sini juga itu menggunakan method dev2dig yang dimana itu untuk mengubah data ke format dictionary untuk respons API. Selanjutnya di sini ada kelas user. Nah, kelas user di sini itu untuk menyimpan data pengguna dengan username unik, password, dan juga role. Selanjutnya pada role di sini ini nih ada 3, yaitu ada tamu, member, dan juga admin. Selanjutnya di sini ada kelas rentals yang dimana ini merupakan tabel relasi antara user dan juga movie. Nah, ini itu untuk menyimpan siapa yang menyewa film, apa, dan juga siapa yang menyewa film, lalu film apa yang akan disewa dan kapan member itu menyewa film gitu. Nah, ini juga tuh menggunakan foraging key. Di sini itu menggunakan foraging key itu untuk menghubungkan ke tabel user dan movie. Nah, ini ada relasi database-nya juga, yaitu untuk membuat relasi one-to-many antara user rentals dan juga movie rentals dengan Backref. Di sini ada Backref yang bisa mengakses user rentals dan juga movie rentals. Nah, selanjutnya di sini ada inisialisasi DB saat pertama kali dijalankan. Nah, ini itu tuh untuk membuat semua tabel di database saat aplikasi pertama kali dijalankan gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan autentikasi dan otorisasi yang dilakukan pada API ini. Nah, jadi keamanan pada API ini itu dibagi jadi 2, yaitu ada autentikasi dan juga otorisasi. Nah, autentikasi sendiri itu dilakukan untuk menggunakan JSON Web Token atau JWT. Nah, jadi saat user itu login, maka server itu bakal ngasih akses token yang digunain untuk mengakses endpoint yang membutuhkan login gitu. Nah, selanjutnya token itu tuh bakal dibuat menggunakan create access token dari Flash. Bisa kita lihat di sini create access token dari Flash JWT extended gitu. Nah, selanjutnya token itu tuh bakal menyimpan user ID sebagai identitasnya. Contoh misalnya nih, saat nanti user itu login dan berhasil, maka user itu kan bakal dapat token. Nah, token itu tuh bakal dikirim ke header authorization pada Postman dengan
bearer token, dan nanti kita bakal masukin tokennya. Itu untuk mengakses endpoint tertentu gitu. Nah, selanjutnya untuk otorisasi itu digunakan untuk membatasi akses berdasarkan role seperti tamu, member, dan juga admin. Nah, ini dilakuin dengan custom dekorator check role yang akan memeriksa apakah token itu valid dan apakah user dengan ID dalam token itu punya role yang diizinkan gitu. Kayak contoh misalnya tadi seperti contoh yang sudah saya bilang di awal, seperti contoh di sini hanya admin yang boleh menambahkan film. Nah, seperti contoh juga tadi ada hanya member yang boleh menyewa film di rentals ya. Nah, kalau role-nya itu nggak sesuai, maka di sini akan muncul pesan yang kayak tadi, yaitu aksesnya ditolak gitu. Nah, jadi sistem keamanan ini itu memastikan hanya user yang sudah login aja yang bisa akses data penting, dan hanya role yang tepat aja yang bisa ngelakuin aksi tertentu gitu. Nah, lanjut di sini yang terakhir adalah mendemo program atau running semua endpoint. Jadi bisa kita lihat di sini kita bisa coba running satu-satu dari masing-masing endpoint ini. Kita coba dari awal di sini. Kita buka Postman. Kita jalanin dulu ya. py app.py. Kita tunggu sebentar. Nah, ini udah berhasil. Ini kita copy linknya. Lalu kita buka Postman. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita masukin link yang tadi. Nah, di sini yang pertama kita diminta untuk kita akan menguji pada endpoint movies, yang dimana dengan menggunakan method get untuk menampilkan semua data film. Ini kita pakai movies, sininya get. Di sini langsung saja kita send. Nah, maka di sini akan muncul semua data dari filmnya. Selanjutnya, yang kedua, di sini kita akan coba menampilkan data film menggunakan berdasarkan ID ya. Kita coba di sini misalnya kita mau lihat film dengan ID nomor 8. Kita send. Nah, maka akan muncul datanya film dengan ID nomor 8. Selanjutnya di sini ada movies ID dengan method put untuk mengubah atau memperbarui data di film. Kita coba ini put. Kita ke body, lalu ini kita masukin judul. Film apa yang belum kita lihat. Sini misalnya Siva. Ini genrenya animasi. Lalu di sini ketersediaannya true ya misalnya. Nah, langsung saja. Di sini awalnya ID dengan nomor 8 itu berjudul merupakan film yang berjudul Komang ya. Kita send. Nah, maka film dengan ID nomor 8 akan berubah menjadi film Siva. Kita juga bisa lihat di database-nya.
Nah, ayo dengan nomor 8 ini filmnya Siva. Selanjutnya di sini kita akan menguji pada ini yang pakai role kita uji nanti ya. Jadi kita lewatin dulu, kita langsung ke endpoint user. Nah, pada endpoint user ini ada endpoint register dengan method post. Kita coba di sini kita masukin register, sini post, ini untuk menambahkan user ya. Di sini username, misalnya namanya siapa yang belum? Lisa. Password boneka Lisa. Lalu ini role-nya misalnya dia sebagai admin, member admin terus. Nah, ini langsung saja kita send role-nya, kita send. Nah, maka di sini akan Lisa itu bakal masuk ke ID 8 dengan role-nya adalah member. Bisa kita lihat. Nah, di sini ada Lisa. Selanjutnya, untuk yang kedua di user. Di sini ada endpoint login dengan menggunakan method post. Nah, di sini kita coba login. Di sini kita bisa login sebagai admin dan juga sebagai member. Ini misalnya kita mau login ke Lisa ya. Ini kita hapus saja role-nya, langsung kita send. Nah, maka di sini kita bakal dapat token aksesnya. Kalau misalkan kita mau login sebagai admin juga bisa. Misalnya di sini adminnya ada Mona ya. Kita coba di sini Mona, lalu ini passwordnya boneka Mona. Kita send. Nah, maka kita akan mendapatkan token akses yang baru gitu. Jadi setiap kita login, maka kita akan mendapatkan token akses yang baru. Selanjutnya di sini ada endpoint user dengan method get. Ini digunakan untuk menampilkan semua user. Di sini kita user, lalu ini get. Kita send. Nah, maka di sini akan muncul semua data dari user. Selanjutnya, di sini kita akan coba menampilkan user berdasarkan ID. Kita coba misalkan mau nampilin user nomor dengan ID 3. Kita send. Nah, di sini bakal muncul dengan ID 3 yaitu sebagai member dengan username Najib gitu. Selanjutnya di sini ada user dengan method post yang digunakan untuk menambahkan user dengan role-nya tadi tamu ya. Jadi di sini kita bisa ini user, ini kita ganti post. Lalu username-nya misalnya kita mau masukin nama siapa ya? Hagia. Apa ada nama Hagia di sini? Nah, kita misalkan mau nambahin gadis aja, gadis. Lalu ini ada gadis udah. Hagia. Sini misalnya passwordnya tamu 123. Nah, jika sudah, tadi kan kita di
endpoint user dengan method post ya. Ini udah user post, langsung saja kita send. Nah, maka di sini Hagia akan otomatis menjadi tamu gitu. Kita bisa lihat di database juga, di sini ada Hagia dengan role sebagai tamu. Selanjutnya ada endpoint user dengan ID dengan method put. Ini kita akan memperbarui atau mengubah data dari user berdasarkan ID. Misalnya kita mau perbaruin ini yang nomor 9, ID 9. Misalnya di sini kita mau ganti namanya jadi Hazia. Sini kita ubah passwordnya jadi misalnya tralala. Terus di sini kita mau masukin nih role-nya dia sebagai admin misalnya. Admin. Nah, maka langsung saja di sini kita send. Ininya put. Kita send. Nah, maka di sini akan muncul pesan bahwa user itu berhasil diperbarui. Tadi kan user dengan nomor 9 itu kan namanya Hagia dengan role-nya tamu. Sekarang Hazia dengan role-nya adalah admin. Selanjutnya di sini ada endpoint user ID dengan method delete. Di sini kita akan menghapus, kita akan coba menghapus user ID. Misalkan kita di sini mau ngehapus yang nomor 9 ya. Ini kita ganti delete. Langsung saja di sini kita send. Nah, maka akan muncul pesan user itu dihapus. Kita coba lihat di database-nya juga. Nah, maka si Hazia udah nggak ada karena udah kita delete. Selanjutnya di sini ada endpoint. Nah, jadi itu aja pada endpoint di users. Ini lanjut, kita balik lagi ke tadi yang endpoint movie dengan method post. Nah, di sini kita akan coba nguji endpoint movie pada method post. Kenapa tadi ini saya lengkah? Karena tadi saya ingin jelasin dulu dan ingin menguji menggunakan endpoint login ini. Karena di sini kita harus login dulu ke admin baru bisa untuk menambahkan film. Jadi kita coba dulu login ke admin. Di sini kita login. Sini kita post. Nah, di sini kita masuk admin. Hazia kan admin ya. Hazia udah nggak ada. Berarti kita coba masuk sebagai Rahma misalnya. Di sini kita ganti namanya jadi Rahma. Lalu passwordnya kita ganti. Rahma itu passwordnya anak ayam. Ini kita hapus role-nya. Lalu kita send. Nah, di sini kita akan mendapatkan token aksesnya. Ini bisa kita copy. Lalu kita ke authorization. Sini kita pilih bearer token dan kita masukin token aksesnya. Selanjutnya, kita akan coba untuk menambahkan film yang hanya bisa dilakukan oleh admin. Nah, ini kita ganti jadi movies. Di sini kita masukin judulnya misalnya apa yang belum.
Misalnya kita mau masukin film dengan judul tadi Komang. Terus ini genrenya romance. Terus di sini ketersediaannya itu true. Kita coba, kita send. Nah, maka di sini akan film Komang itu bakal nambah dan masuk menjadi ID 13. Selanjutnya di sini kita akan coba untuk menguji endpoint movies ID dengan method delete. Kita coba ID, kita coba dengan ID, misalnya kita mau ngehapus film nomor 8. Nah, di sini kita delete. Langsung saja sini kita send. Aduh. Kita lihat dulu. Oh, movies ID dengan metodenya delete. Kita coba mau hapus nomor kenapa ya? Kita coba film lain. Kita masukin kita coba film lain, kita masukin ID 13. Apakah bisa? Nah, ini movie-nya ke delete. Kenapa tadi error? Itu karena movie dengan ID nomor 8 itu tuh sedang disewa atau sudah disewa gitu. Jadi, makanya nggak bisa di-delete. Nah, selanjutnya di sini ada movies ID status dengan method put, yang dimana kita dapat mengubah ketersediaan dari film. Kita misalnya mau mengubah dari film dengan ini nomor 4 ya, ID nomor 4. Ini kita ganti put. Ini kita ganti tersedianya. Ini kan awalnya nomor 4 itu tidak tersedia ya, atau 0. Ini kita ganti true, lalu kita send. Nah, maka di sini ID dengan film dengan ID 4 itu bakal tersedia. Kita bisa lihat di database juga. Nah, ini langsung tersedia. Selanjutnya sudah, langsung saja sekarang ke endpoint rentals. Nah, pada endpoint rentals ini, yang pertama ada endpoint rentals dengan method post, yang dimana ini dapat digunakan untuk menyewa film yang hanya bisa dilakukan oleh member. Jadi di sini kita login dulu sebagai member. Ini kita login. Ini kita post, kita lihat yang jadi member siapa aja. Member. Di sini ada Lisa, ada Caca, ada Gadis, ada Najib. Kita misalnya mau coba si Lisa. Sini username. Username-nya Lisa. Lalu di sini passwordnya boneka Lisa. Sini langsung saja kita send. Nah, kita akan mendapatkan token
akses dari si member. Lalu kita copy, lalu kita ke authorization, sini kita paste, lalu kita ke body lagi. Nah, di sini kita lihat ini dapat digunakan untuk menyewa ya, menyewa film. Jadi di body sini kita isi user ID-nya tadi si Lisa 8. Lalu kita masukin di sini movie ID-nya. Dia mau misalnya mau nyewa film nomor 12. Nomor berapa tadi? 11 lah, 11. Nah, ini langsung saja ininya kita ganti rentals. Nah, langsung kita send. Nah, maka akan muncul pesan film itu berhasil disewa. Kita bisa lihat juga di database-nya. Nah, di sini ada dengan ID 6, usernya 8, movie-nya ada berapa, movie berapa, ini disewa. Ada tanggal, ada juga jamnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan menguji pada endpoint MiRentals dengan method get, yang dimana ini digunakan untuk melihat riwayat penyewaan si member. Ini bisa kita masukin di sini, kita get langsung saja. Nah, di sini si Lisa tadi ada riwayat penyewaannya baru 1 doang. Nah, kita bisa nih mau coba lihat riwayat penyewaannya siapa ya? Si Najib misalnya. Kita lihat di sini, ini login dulu, lalu kita post. Di sini kita masukin username-nya itu si Najib, lalu kita masukin juga password-nya. Di sini 2602-2005. Kita login. Nah, di sini kita bakal dapat nih token aksesnya. Kita copy lalu ke authorization. Ini kita paste. Nah, selanjutnya di sini kita bisa coba masukin MiRentals. Kita get, kita lihat riwayatnya. Nah, ini adalah riwayat penyewaan movie dari si Najib gitu. Selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk yang terakhir, yaitu movie endpoint rentals dengan method get yang hanya bisa diakses oleh admin. Di sini kita coba login dulu. Kita login sebagai admin. Adminnya kita masukin Jusa misalnya. Sini passwordnya admin 123. Kita login. Nah, kita bakal dapat kode baru dari admin. Kita copy. Sini kita paste. Lalu di sini kita masukin rentals. Sininya di get. Kita send. Nah, di sini bakal muncul semua riwayat penyewaan film dari semua member gitu. Nah, sudah. Oke. Ini adalah endpoint yang terakhir ya. Jadi sudah itu saja. Oh, kita juga bisa lihat data-datanya itu melalui database ya. Di sini bisa kita lihat ada
usernya, lalu di sini ada rentals, sini juga ada movie-nya gitu. Kita lihat di soal. Nah, tadi deskripsi sudah saya jelaskan, penjelasan mengenai endpoint juga sudah, keamanan autentikasi dan otorisasi sudah, dan yang terakhir running program juga sudah. Baik, itu saja yang dapat video hands-on yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, selamat sore dan terima kasih.